Di era modern, masyarakat dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi, terutama teknologi digital. Namun nyatanya, saat ini kemampuan masyarakat untuk memanfaatkannya masih belum merata. Mayoritas pemanfaatan teknologi digital masih didominasi oleh masyarakat perkotaan. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyoroti kesenjangan yang terjadi selama ini antara masyarakat perkotaan dengan masyarakat pedesaan dan kalangan disabilitas. Hal itu disampaikan dalam peresmian virtual pelatihan inovasi digital yang diselenggarakan oleh penyedia layanan internet. Menurutnya, pemenuhan literasi digital perlu diberikan secara masif bagi masyarakat di daerah 3T, yakni terdepan, terpencil, dan tertinggal, serta kaum disabilitas, karena berpotensi mampu meningkatkan kesejahteraan sosial. Kan seringkali, apalagi gitu, semua masuk di fintech gitu ya, semua masuk ke fintech. Nah sebetulnya banyak sekali yang kita bisa lakukan selain itu karena dengan luasnya wilayah Indonesia sebetulnya digital teknologi ini sangat membantu, terutama saudara-saudara kita yang ada di pedalaman. Artinya apa? Sebetulnya pengetahuan sudah tidak ada lagi hambatan kalau kita bisa gunakan digital teknologi untuk kita bisa berprestasi dan mengetahui seperti itu. Menteri Sosial menyebut kesenjangan pada kalangan disabilitas dapat dikikis dengan penggunaan teknologi digital. Untuk itu, Kementerian Sosial telah mentransformasikan mesin braille untuk disabilitas netra ke digital. Kemensos akan memasifkan fasilitas penunjang bagi disabilitas di Balai Rehabilitasi Sosial yang dikelola Kemensos. Menurut Risma, hal itu bisa membantu kalangan disabilitas untuk mempermudah akses informasi di masa pandemi seperti saat ini. Jadi itulah yang tadi saya sampaikan, kenapa kemudian saya mencoba bentuknya sekarang digital. Karena kalau kita ngandalkan misalkan untuk tunanetra harus nyetak braille, itu akan sangat berat sekali dan lama prosesnya. Karena kan tidak mungkin, kalau tulisan biasa kita bisa copy di mesin biasa. Tapi begitu kita ngomong braille itu sangat berat. Karena itu saya rubah bentuknya. Jadi misalkan pembelajaran tentang bagaimana pertanian, menanam bagaimana menanam sayur yang baik, kemudian bagaimana berternak ikan itu dalam bentuk digital. Sehingga nanti itu akan lebih mudah penyebarannya dan lebih bisa cepat diterima. Karena kemarin sudah kita tag, jadi misalkan bagaimana cara mendengar misalkan mereka yang tunanetra, kemudian mereka mendapatkan materi itu dalam bentuk suara. Itu kemudian bagaimana yang tunarungu bisa mendapatkan materi dalam bentuk tulisan, bisa melalui gadget dan sebagainya. Di masa pandemi COVID-19, pemanfaatan teknologi digital menjadi alternatif pemenuhan informasi hingga penunjang pendidikan. Mensos berharap pemangku kebijakan lain hingga penyedia layanan teknologi dapat mendukung pemenuhan hak bagi kaum difabel dan masyarakat rentan. Fikri Aditama, Sherolino Lamba, DAI TV.